Kembali lagi bersama saya, Aloysius Wartim Karya, Tuan Rumah Mau Berbicara. Dan di malam hari ini kita akan membicarakan beberapa hal tentang Manggarai Barat ya, dan tentunya keberadaan Manggarai Barat sebagai salah satu destinasi pariwisata super premium. Di mana kita ketahui bahwa sekarang ini tentu pasar pariwisata ya akan membutuhkan begitu banyak ya tenaga kerja yang sangat profesional, dan tentu profesionalitas dari tenaga kerja yang akan dibutuhkan itu atas dasar keterampilan yang mereka miliki begitu. Hanya dengan keterampilan saja ya masyarakat Manggarai Barat begitu bisa nanti akan berada dan mengikuti perkembangan ya dari kota Labuan Bajo ya, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Sebagaimana kita kenal, ya sudah dipredikatkan sebagai destinasi pariwisata super premium. Mau berbicara pada malam hari ini ya telah hadir narasumber kita, Ibu Pauli. Selamat malam Ibu Pauli. Halo, selamat malam Louis. Iya, luar biasa Ibu Pauli. Terima kasih. Baik, apa kabar Ibu? Oke, baik. Iya. Terima kasih Ibu Pauli ya sudah bersama saya di malam hari ini untuk membagikan seperti apa nanti ya persiapan anak-anak muda ya, generasi muda di Kabupaten Manggarai Barat agar mereka bisa setidaknya gitu ya, setidaknya bersaing, dan paling tidak sebelumnya mereka harus memiliki keterampilan ya agar bisa ya berada di industri pariwisata misalnya ya, yang di Labuan Bajo ya sebagaimana kita kenal sudah sekarang ya membutuhkan banyak tenaga kerja dan begitu banyak investasi dan lain sebagainya di Politeknik El Bajo Komodo sendiri memang berada di bawah naungan Yayasan Bangkit Anak Negeriku. Oke. Yayasan kami ini memang sangat concern untuk tentunya terlibat aktif dalam memperlengkapi dan meningkatkan sumber daya manusia, secara khususnya tentunya di Manggarai Barat. Dan kebetulan lokasi kami ada di Labuan Bajo. Betul. Dan dalam rangka hal itu memang selain Politeknik El Bajo Komodo sendiri, kami per tahun ini telah mendirikan yang disebut sebagai Lembaga Pelatihan Kerja Pariwisata El Bajo. Kebetulan untuk di Lembaga Pelatihan Kerja Pariwisata ini saya memang bertindak sebagai direkturnya. Iya, seperti itu. Lalu mungkin tadi menarik ya, saya mungkin menanggapi sedikit dulu apa yang disampaikan oleh Louis mengenai apa yang membuat pada akhirnya mata banyak orang, mata dunia, kemudian kok terfokus nih ke Labuan Bajo. Mungkin kira-kira begitu ya. Ada apa nih dengan Labuan Bajo? Kira-kira seperti itu. Lalu menariknya memang ini menjadi apa ya? Menjadi triggering, menjadi satu pemacu katakanlah seperti itu, sehingga orang-orang kemudian berpikir kalau teman-teman, adik-adik yang adalah kaum muda, kalau zaman dulu istilahnya kawula muda, kawula muda ya. Kalau sekarang apa sebutannya nih, kekiniannya nih? Orang-orang muda. Orang-orang muda, oke. Orang-orang muda ini kira-kira akan mengambil posisi apa nih kira-kira gitu? Kalau kita bicara tentang masa depan Labuan Bajo yang tadi dikatakan ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super premium atau destinasi super prioritas, katakanlah seperti itu. One day ketika itu sudah terwujud, who will you be in that moment gitu? Akan menjadi siapakah Anda nantinya? Akan menjadi siapakah Anda nantinya? Akan menjadi siapakah Louis di sana? Iya, betul. Kalau hari ini kita tahu ya Louis banyak sekali berkontribusi tentunya untuk memberikan inspirasi, menghadirkan juga banyak narasumber-narasumber di Mabar Bicara Podcast ini, dan buat kami itu sangat luar biasa seperti itu. Dan yang tadi kembali lagi tentang destinasi super prioritas, tentunya itu yang tadi sudah disinggung oleh Louis bahwa pasti akan memerlukan banyak tenaga kerja pada akhirnya seperti itu. Tapi mungkin sebelum ke sana saya ingin mengajak kita kembali dulu ke titik yang penting mungkin ya untuk tadi katakanlah untuk orang-orang muda seperti itu. Orang-orang muda sekarang ini kan banyak sekali bisa mendapatkan inspirasi atau contoh seperti itu, karena kalau zaman dulu mungkin hanya melihat di layar kaca, katakan, dan layar kacanya itu literally televisi seperti itu. Tapi kalau hari ini kita bersyukur bahwa perkembangan teknologi telah membuat Louis pun bisa membuka forum yang seperti ini, ya kan?
kita bisa berdialog dan Iya. lain-lain lewat berbicara seperti ini. Dan saya rasa itu yang menjadi salah satu pintu juga kemudian sehingga anak-anak muda atau orang-orang muda ini bisa melihat. Nah, apa yang menjadi visi kami atau niat kami seperti itu dari Yayasan Bangkit Anak Negeriku ini lewat Politeknik El Bajo Komodus dan juga Lembaga Pelatihan Kerja Pariwisata El Bajo adalah untuk menjawab itu. Terutama memang kalau kita bicara tentang tenaga kerja, ada satu pertemuan di akhir tahun lalu kebetulan saya bertemu dalam satu pertemuan juga dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauzia, dan beliau sangat mendorong sekali untuk di kota Labuan Bajo ini, di Manggarai Barat ini ada lembaga pelatihan kerja. Karena selama ini memang dari Dinas Tenaga Kerja sendiri memang ada balai pelatihan kerja atau BLK seperti itu yang di bawah pengelolaan Pemda, tapi mungkin pada saat itu, pada waktu itu masih sedang digarap seperti itu. Dan saya dengar hari-hari ini sudah mulai ada beberapa pelatihan. Tapi kembali kepada yang tadi tentang bahwa Labuan Bajo sebetulnya ditetapkan menjadi destinasi pariwisata super prioritas. Pertanyaan selanjutnya tentunya yang muncul, bagaimana dong ini tenaga kerja yang memang nantinya akan ditempatkan di industri-industri atau lapangan-lapangan kerja yang tentunya berhubungan dengan pariwisata. Nah, itulah yang kemudian menjadi perbincangan secara terpisah juga dengan Ibu Menteri dan kemudian juga saya bertemu dengan Dinas Tenaga Kerja Manggarai Barat gitu. Beliau ini sangat mendorong dan akhirnya memberikan semacam umpan balik seperti itu kepada kami. Kira-kira bagaimana ini? Karena kebetulan keberadaan kami sampai dengan saat ini kami yang pertama dan masih satu-satunya sampai dengan hari ini yang memang concern untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan. Jadi ada ya, kalau pendidikan berarti pendidikan vokasi itu di Politeknik El Bajo Komodus. Kami menyediakan ada 6 pilihan program studi. Lalu di lembaga pelatihan kerjanya memang ini di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja. Kami sudah mendapatkan izin operasional per bulan Maret kemarin. Dan kami akan segera membuka juga batch yang pertama di bulan Juli ini. Kami berharap dengan apa yang menjadi visi kami untuk bisa memperlengkapi anak-anak muda yang katakanlah ini semangatnya luar biasa mungkin ya seperti itu Luis, karena saya contoh saja saya lihat Luis yang begitu bersemangat, kira-kira kita nih atau kami ini ya sebagai bagian dari anak-anak muda Labuan Bajo tentunya akan bertanya, who am I in the future of Labuan Bajo? Siapakah saya? Siapa sih kita? Siapa sih Anda? Istilahnya seperti itu. Nah, mungkin itu yang menjadi pertanyaan. Dan seringkali yang membuat kita terbatas tanpa kita sadari adalah mindset kita sendiri. Dan yang membuat saya semakin bersemangat adalah ketika kita ngobrol secara terpisah di luar waktu yang sekarang ini. Saya lihat Luis juga sedang menghadirkan itu bahwa mindset anak-anak muda di sini perlu dibukakan nih, gitu bahwa there's something bigger in the future for your life, bukan hanya untuk orang lain, bukan hanya untuk mereka-mereka yang ada di luar di sini, tapi tidak, that future is yours. The future of Labuan Bajo is yours. Betul. Itu bukan masa depannya siapa-siapa, bukan masa depannya yang ada di luar di sini, tentunya masa depan Anda semua. Gitu. Bagaimana sekarang Anda menanggapi kesempatan yang hadir ini? Gitu. Kalau buat saya ini menjadi katakanlah semacam moto atau slogan pribadi saya. Tapi saya senang membaginya dengan teman-teman semua. You are what you think and speak. You are what you think and speak. You are what you think and speak. Mungkin kelihatannya sederhana atau rumit, saya juga tidak tahu ya. Mungkin kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, engkau adalah apa yang kau pikirkan dan yang engkau ucapkan. Seringkali yang membatasi kita tuh karena mindset kita berpikir, siapa sih aku? Ya kan? Atau bahasa anak-anak muda sekarang tuh
kalau di Jawa sana katakanlah mereka suka mengatakan dah aku mah apa atuh. Nah gitu ya. Dah aku mah apa atuh gitu ya. Katanya apa seonggok ulet dan segala macam. Kadang-kadang seperti itu ketika mereka di posisi yang waduh udah sangat apa namanya putus asa dan melihat katanya I'm not going anywhere. Aku nggak kemana-mana nih. Aku ada di sini aja. Aku terkungkung. Sebenarnya apa yang membuat dia terkungkung? Mindset. Mindset. Dan saya rasa kesempatan-kesempatan seperti ini, Louis dan mungkin beberapa, pasti banyak di luar sana juga yang mungkin belum saya temui secara pribadi, yang memberikan inspirasi dan kemudian membukakan mindset ini, bahwa there's something bigger, ada sesuatu yang lebih besar, bukan hanya yang engkau lihat saat ini, tapi ketika engkau mau berpikir jauh dan berpikir bahwa engkau bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi seseorang di depan, then you are going to be that person. Oke. Gitu. Nah itu amazing ya. Ini sangat menarik dari apa yang Ibu Pauli sampaikan bahwa there is something bigger. Dan tentunya ini yang harus digali ya gitu ya. Betul. Dan harus dimunculkan ke permukaan begitu. Betul. Nah saya tertarik nih. Ibu Pauli sebagai salah satu direktur tadi pengembangan lembaga pelatihan kerja betul. Di Politeknik Elbajo Kemudus begitu. Jadi ada dua, ada Politeknik, ada LPK. Nah ini dua lembaga LPK yang Elbajo. berbeda. Betul. Jadi pendidikan vokasinya dengan pelatihan. Betul sekali. Jadi kali ini kami sudah lebih lengkap karena selain ada pendidikan vokasinya, kalau untuk pendidikan vokasi tentunya kami di bawah naungan Kemendikbud. Oke. Tapi kalau untuk lembaga pelatihan kerjanya itu memang di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oke. Saya ingin bertanya dulu Ibu Pauli. Boleh. Ini kan kehadiran Poltek nih, Yayasan Bangkit Anak Negeri itu. Bangkit Anak Negeriku. Bangkit Anak Negeriku itu. Tadi menarik apa yang disampaikan bahwa memang ada sesuatu ketika diamati dari pandangan Ibu ya terhadap generasi muda lah ya, kaula muda atau orang-orang muda yang ada di Manggarai Barat pada umumnya begitu, bahwa mereka memiliki potensi begitu ya. Lantas saya ingin mendapatkan gambaran kira-kira apa yang melatari Poltek ini atau Yayasan Bangkit Anak Negeriku ini hadir nih di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat ini. Iya, karena pada awalnya kami melihat kebetulan ada pembicaraan secara langsung juga dengan para pimpinan daerah pada waktu itu. Ini kembali ke tahun 2017 seperti itu, dan dari pembicaraan di situ akhirnya dari pihak yayasan itu mengetahui bahwa di Manggarai Barat sendiri belum ada satupun perguruan tinggi. Betul ya? Betul ya. Dan pada saat itu memang dilemparkanlah kebutuhan itu kepada pihak yayasan. Artinya ditantang nih kira-kira bagaimana, dan ketika dari pembicaraan dan diskusi di situ kami dari pihak yayasan kemudian melihat bahwa potensi yang sangat besar, kebutuhan juga nanti akan sangat besar, tapi kemudian wadah untuk mendidiknya itu belum ada. Kebanyakan atau bisa dikatakan sebagian besar yang kemudian meneruskan ke pendidikan tinggi, akhirnya mereka harus pergi ke luar dari Manggarai Barat sudah pasti. Minimal mungkin ke Manggarai yang paling dekat ya di Ruteng mungkin. Lalu mungkin ada Kupang, lalu sisanya berarti keluar dari Pulau Flores. Mereka pergi keluar dari Pulau Flores. Bayangkan ketika mereka kemudian harus keluar, itu akan kemudian mendatangkan imbas yang kebutuhan hidupnya sehari-harinya juga pasti akan lebih besar untuk orang tua membiayai perkuliahan anak-anaknya. Kira-kira seperti itu. Dan lalu sementara di sini industri sudah ada. Industri yang dimaksud tadi industri pariwisatanya ya? Sendiri sudah ada. Ya kan? Artinya demand permintaannya sudah ada. Tinggal dipersiapkan tenaga profesional. Betul sekali. Dan artinya bahkan dari pihak industri ini pun ketika kami temui secara terpisah, mereka juga menyampaikan seperti itu, bahwa kebutuhan mereka untuk katakanlah tenaga-tenaga kerja atau mahasiswa katakan yang magang di mereka itu kan sebetulnya ada. Tapi sekarang mereka mau terima dari mana, istilahnya seperti itu. Lalu mereka memang sejauh pada saat itu memang hanya menerima berarti lulusan yang dari SMK, dari level SMK seperti itu. Artinya ini sebetulnya ada demand, ada permintaan betul dari pasarnya, betul dari industri pariwisatanya sendiri yang itu tidak kecil, tidak sedikit. Dan kebutuhan dari sekolah menengah ini pun
untuk bisa menyalurkan anak-anak mereka yang lulus dari SMK ini, pun mereka tidak ada wadahnya seperti itu. Dari situlah kemudian kalau tadi Luis katakan bagaimana sih awalnya, dari situlah kemudian kami mendirikan Politeknik Elbajo Komodus. Waktu itu baru 3 pilihan program studi. Pada tahun 2018 kami mendapatkan izin resmi 4 April 2018 itu sekaligus tanggal lahir kami atau disnatalis tiap tanggal 4 April. Dan pada saat itu memang yang sudah keluar izinnya itu 3 program studi. Pada waktu itu diploma 3 perhotelan, diploma 4 pengelolaan perhotelan, dan diploma 3 ekowisata. Seperti itu. Dan dari situ kemudian berkembang. Ternyata kalau kita melihat dunia pariwisata itu bukan hanya bicara tentang perhotelan, dan bukan hanya bicara juga tentang ekoturism atau ekowisata. Ternyata ada bidang-bidang keahlian lain yang juga dibutuhkan di Kota Labuan Bajo ini, baik untuk dunia pariwisatanya maupun untuk bidang yang lebih luas. Oleh karena itu menjawab kebutuhan dan tantangan ini, maka kami kemudian hadir menambahkan 3 program studi lagi sehingga menjadi total ada 6 program studi. Gitu. Jadi sampai hari ini kami sudah ada total 6 program studi. Yang 3 tambahan itu adalah diploma 3 teknologi informasi, lalu diploma 4 akuntansi perpajakan, dan diploma 4 manajemen pemasaran internasional. Seperti itu. Baik, sangat menarik sekali ya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Pauli tadi ya. Sebelum kita lanjut Ibu Pauli, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah berada bersama kita